Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 18.30 guys di tanggal 11 bulan 12 tahun 2022 ya, meneruskan informasi tadi pagi masih di hari yang sama ya, di hari Minggu guys. Dan untuk global kita market cap hari ini ya, tidak jauh berbeda dari tadi pagi, naik di 0,17%, masih cukup lumayan ya, masih hijau lah ya. Begitu juga dengan Bitcoin, pergerakannya tidak terlalu signifikan guys, di mana untuk waktu 24 jam terakhir ini masih merah ya di 0,84%, diikuti oleh Ethereum masih merah juga di 0,31%. Begitu juga dengan BNB ya, meskipun kenaikannya cukup sedikit banget di 0,17%, tapi ada progres yang hijau ya, lumayan lah ya. Dan XRP masih merah di 1,28% ya. Begitu juga dengan Cardano, Polygon, Polkadot, Shiba Inu dan yang lain-lain ya. Ini masih merah mengikuti pergerakan dari harga Bitcoin tentunya guys. Dan untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri ya, seperti yang terlihat dari grafik, kalau kita lihat di sini masih belum ada perubahan yang cukup signifikan. Artinya pasar saat ini masih sideways ya, melihat bagaimana perkembangannya dan juga informasi-informasi terbaru ya, khususnya tentang Bitcoin ini guys. Jadi kita tunggu aja nanti untuk perkembangannya seperti apa. Dan kita langsung saja ya menuju ke informasi pertama guys, dimana di sini kita ambil ya dari theblock.co. Informasinya bahwa penjualan NFT blue chip ini melonjak ya karena harga Ether ini lagi mandek guys. Oke, kita baca informasinya. Jadi volume perdagangan untuk beberapa project NFT teratas melonjak sementara harga Ether stagnan ya di bawah $1.300 guys. Jadi selama 24 jam terakhir, Web3 Anime Universe Azuki telah melihat ya peningkatan lebih dari 490% dalam jumlah transaksi dan peningkatan 550% dalam jumlah penjualan menurut platform analitik NFT CryptoSlam. Azuki Sidekicks Beans mengalami peningkatan 1000% guys dalam jumlah transaksi dan 631% dalam jumlah penjualannya. Sementara itu, MiBits mengalami peningkatan transaksi sebesar 2457% dan penjualan sebesar 1472% pada saat yang sama. Sesuai IP, CryptoPunks milik Yuga Labs juga telah melihat ya peningkatan transaksi sebesar 300% dan peningkatan penjualan sebesar 255% guys. Daftarnya pun terus berlanjut, misalnya koleksi Digi Gaikagu bergaya anime Limit Break telah mengalami peningkatan jumlah transaksi ya sebesar $1.700 dan peningkatan penjualan sebesar 1.210% selama periode yang sama guys. Meskipun dalam waktu 24 jam terakhir ini panas ya guys, volume perdagangan NFT yang lebih luas tetap turun secara signifikan dari yang tertinggi sepanjang masanya guys. Seperti yang terlihat dalam grafik berikut ini guys. Kalian bisa cek sendiri ya nanti. Dan pertanyaannya, apakah pasar NFT ini masih bertahan atau lagi tidur ya guys? Karena hype-nya memang lagi turun dan bahkan diskonnya ini sudah parah banget guys kalau kita lihat dari all time high-nya. Dan buat teman-teman yang mungkin masih bullish ya terhadap NFT, ini kesempatan yang bagus ya untuk akumulasi NFT yang blue chip guys, karena tentu saja potensinya sangat besar. Kemudian informasi kedua datang dari You.Today guys, di mana di sini diinformasikan inilah yang sebenarnya terjadi dengan Binance pada 11 Desember kemarin. Jadi kemarin memang ada sedikit anomali ya terhadap Binance, khususnya untuk pergerakan atau grafik yang ada di Binance guys. Jadi lonjakan volume yang aneh dan juga tiba-tiba pada banyak altcoin di seluruh platform perdagangan bukanlah sesuatu yang diharapkan mayoritas investor selama sesi perdagangan akhir pekan kemarin guys. Sayangnya sumber volume yang diberikan itu tidak alami atau sedikit anomali kayak gitu guys. Aneh lah ya. Jadi kembali pada bulan November, banyak pengguna melaporkan masalah. Mereka melihat adanya pesanan yang tidak mereka tempatkan di platform dan seseorang atau sesuatu ini menyebabkan lonjakan volume perdagangan di berbagai aset guys, termasuk koin AXS atau aksi ya yang tidak ditargetkan dalam kasus ini guys. Kemudian CEO Binance CZ ini mengonfirmasi ya bahwa masalah tersebut itu tidak ada di pihak bursa dan masalahnya terkait dengan kebocoran kunci API dari perdagangan guys. Dan secara teknis, Binance hanya mengikuti perintah dari pengguna dan tidak memiliki masalah dengan sistem di dalamnya. Seperti yang dilansir ya di akun Twitter Wu Blockchain, di sini terlihat ya adanya anomali pergerakan dengan volume yang cukup besar banget ya, dan ini pun mendadak banget guys dalam waktu 1 jam ya, kita bisa lihat di sini. Dan dalam hal ini
Binance tetap utuh dengan sistem intinya bekerja secara normal ya dan tanpa menghadapi masalah apapun. Agaknya masalahnya terkait dengan kebocoran kunci API lainnya guys. Menurut Wu Blockchain, kuncinya dicuri oleh peretas dan masalahnya terkait dengan bot perdagangan Trikames. Akun resmi Binance atau Changpeng Zhao sendiri tidak mengonfirmasi ya atau membantah klaim pengguna. Namun, sumber kebocoran mungkin tidak terkait dengan pelanggaran keamanan apapun. Terkadang pengguna tidak dapat menyimpan kunci API mereka dengan benar atau mereka memberikannya kepada pihak ketiga yang tidak memuatnya dengan benar pula guys. Tricomens telah mengonfirmasi masalah yang dilaporkan oleh ratusan pengguna dan menyatakan bahwa kunci lama yang tidak digunakan selama lebih dari 3 bulan akan dicabut guys. Dan tim manajemen platform yakin phishing adalah kasusnya. Tricomens juga telah mengonfirmasi bahwa tidak ada pelanggaran keamanan atau mekanisme enkripsi sejauh yang mereka ketahui. Jadi itu yang terjadi ya guys ya. Jadi kalian nggak usah khawatir dengan apa yang terjadi kemarin dan kita tetap optimis saja. Kemudian kita lanjut informasi berikutnya datang dari cryptopotato.com guys. Di sini diinformasikan bahwa Bitcoin ini tetap tenang dalam antisipasi rilis CPI hari Selasa ini guys. Nah ini menarik ya. Pasar kripto tetap tenang ya selama 24 jam terakhir dengan volume yang tidak mengesankan yang agak khas ya untuk akhir pekan ini. Dan perlu juga dicatat bahwa pelaku pasar ini mungkin berhati-hati sebelum rilis untuk angka CPI atau IHK ya bulan November ini guys. Bitcoin stabil di 17.000. Harga Bitcoin gagal menghasilkan pergerakan signifikan dalam 24 jam terakhir dan telah bertahan di atas 17.000 dolar dengan total kenaikan 0,2% ya pada hari itu menurut CoinGecko. Seperti yang dilihat pada grafik di bawah ini dan tidak ada fluktuasi yang besar ya dan harga merosot ke level terendah sedikitnya di bawah 17.100 dolar guys. Sangat mungkin ya bagi pelaku pasar untuk berhati-hati karena ada pengumuman penting dari Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat pada hari Selasa mendatang. Mereka akan meliris angka indeks harga konsumen bulan November ya atau biasa disebut CPI yang sebagian besar digunakan sebagai metrik untuk mengukur tingkat inflasi di negara tersebut. Sejauh ini selalu berdampak besar ya pada harga Bitcoin dan biasanya menghasilkan volatilitas langsung dan masif. Kemudian untuk pasar altcoin ini sebagian besar berwarna hijau selama 24 jam terakhir meskipun kenaikannya tidak begitu signifikan ya seperti yang terlihat pada peta panas di bawah ini guys. Ini ya masih hijau semua. Osmo tampaknya menjadi pemain terbaik untuk hari ini dan memperoleh total 11,5% ya untuk kenaikannya diikuti oleh cryptocurrency asli dari platform perdagangan derivatif terdesentralisasi GMX yang naik hampir 7%. Di sisi lain aksi Infinity juga tampaknya mengambil nafas dan turun sekitar 4,8% dalam 24 jam terakhir ini guys. Dominasi Bitcoin tetap pada 37%, menunjukkan bahwa pasar berada dalam keseimbangan di mana altcoin saat ini tidak dapat merusak bagian Bitcoin manapun guys. Ini menarik ya. Jadi memang benar sekarang itu lagi menunggu ya data dari CPI ini karena efeknya sangat signifikan nanti. Dan kalau menurut pandangan saya ya dengan berkaca hasil data yang kemarin rilis untuk pengangguran yang cukup positif, kemungkinan nanti juga akan positif guys. Ini menandakan bahwa inflasi ini sudah mulai menurun. Dan kita berdoa aja semoga hasilnya pun akan positif terhadap kripto ini. Dan tentu saja sinyal bullish untuk Bitcoin ini akan semakin kuat ke depannya guys. Oke, lanjut. Datang dari dailyhodl.com. Di sini diinformasikan bahwa Polkadot dan dua altcoin tambahan ini tampaknya memancarkan sinyal bullish ya saat sentimen pedagang memberi petunjuk di bagian bawah. Ini menurut perusahaan analitik ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi mencari koin yang lagi potensial, ini ada beberapa saran ataupun rekomendasi ya dari beberapa analis ini. Jadi kita baca saja ya. Sebuah firma analitik terkemuka mengatakan bahwa trio altcoin termasuk Polkadot dengan kode tokennya DOT ya memancarkan sinyal bullish karena para pedagang menjadi sangat bearish pada kripto. Sentimen juga mengungkapkan bahwa para pedagang sangat bertaruh pada penurunan berkelanjutan dari protokol interoperabilitas Polkadot, jaringan pembayaran Stellar XLM dan altcoin Monero XMR yang berfokus pada privacy. Pada saat penulisan, DOT berpindah tangan ya seharga 5,29 dolar, SLM seharga 0,08 dolar dan XMR seharga 150,01 dolar guys. Ketiga altcoin datar pada hari itu. Nah, di sini terlihat ya grafiknya untuk Polkadot, Monero dan Stellar yang menunjukkan sinyal bullish dan ini bisa kalian jadikan acuan untuk bisa mengambil posisi buy di tempat-tempat yang direkomendasikan guys.
Jadi menurut firma analitik, pedagang secara besar-besaran menjual 3 altcoin tepat saat pelaku pasar menunjukkan tanda-tanda kapitulasi pasar dan negatif yang nyata guys. Menyebutkan DET dan DETcoin melonjak ke level tertinggi sepanjang masa pada akhir November dan masih tinggi secara historis. Ini secara tradisional meningkatkan kemungkinan penurunan harga kripto guys. Seperti yang terlihat ya dari grafik ini. Melihat Bitcoin dan Ethereum, sentimen mengatakan bahwa pasokan Bitcoin dan Ethereum tidak di bursa kripto berada pada titik terendah dalam 4 tahun terakhir ini. Bitcoin dan Ethereum terus melihat pasokan yang tersedia masing-masing semakin rendah. Keduanya sekarang telah menembus level terendah 4 tahun, menyiratkan risiko aksi jual yang lebih rendah. Tether, sementara itu, memiliki pasokan pertukaran yang tinggi, menyiratkan daya beli waktu yang nyata yang lebih besar tentunya guys. Seperti yang terlihat ya dari grafik ini. Nah, di sini kalian bisa mengambil kesimpulan ya bahwa ada beberapa sinyal yang mungkin kalian bisa manfaatin untuk akumulasi ya dari beberapa altcoin yang tadi, dan tentu saja ini hanya analisa, bisa saja sesuai dan bisa saja tidak sesuai. Jadi kalian harus tetap lakukan riset mandiri, tetap terapkan MM yang baik dan jangan all in guys. Oke? Jadi gimana menurut kalian? Masih tetap bullish ya dengan kabar hari ini? Kita ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.